猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan, Senju berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Lalu, muncul kedua gadis yang telah diselamatkan. Ternyata, itu adalah sosok Taiking dan Yuking. Di sisi lain, terlihat Yonghe sedang merencanakan sesuatu. Pada saat ini, Xiaoyan masih dalam kultivasi. Kemudian, Senju dan Yotuo melawan beberapa keabadian. Namun, mereka tidak kuat melawannya. Dan scene pun berganti. Pada saat langkah ketiga itu menekan Senju, dua kaisar keabadian lainnya juga kembali menyerang. Saat ini, Senju hanya bisa menggertakkan giginya, dan serangannya pun berangsur-angsur menjadi gila ketika melawan pengepungan 3 orang. Namun, tanpa diduga, ketika Senju bertarung dengan sengit, mereka diam-diam mengatur formasi. Dan pada saat ini, mereka bertiga jatuh ke dalam formasi itu. Dan mereka semua memiliki kekuatan keabadian yang kuat yang melonjak secara bersamaan. Dengan mencampurkan kekuatan keabadian dari ketiganya, formasi itu pun meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Jelas, cahaya pertama ini hanyalah gerakan pembuka. Detik berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah Senju. Jika semua sinar cahaya ini jatuh ke tubuh Senju, bahkan jika Kaisar Keabadian memiliki kekuatan pemulihan yang kuat, jika musuh langsung melesatkan cahaya itu ke tubuh Senju, dirinya pasti akan langsung dipotong menjadi daging cincang. Kemudian pupil mata Senju pun tiba-tiba menyusut, hanya untuk melihat cahaya berkedip di tangannya, dan beberapa perisai raksasa pun muncul mengembun. Tidak hanya itu, dia mengeluarkan pil emas dan menelannya langsung di mulutnya. Lalu, seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan kilauan emas yang bisa meningkatkan pertahanan. Setelah itu, Senju segera menggunakan semua tekniknya untuk menahan cahaya yang datang dengan cepat satu demi satu. Perisai raksasa di depan Senju jelas tidak bisa dipotong-potong dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan keabadian milik Senju pun melonjak. Tetapi, kilatan cahaya masih penuh dengan kekuatan yang sangat kuat. Kini, seluruh tubuhnya masih tidak bisa terlepas dari serangan itu. Dan akhirnya, tubuh Senju pun terkoyak sampai jantungnya terlihat. Adapun posisi jantungnya itu juga mengapung di udara. Mata Kaisar Keabadian di langkah ketiga pun menjadi suram, dan ketika pikirannya bergerak, cahaya lain melesat ke arah jantung milik Senju. Kecepatan cahaya itu sudah sangat cepat, tetapi pada saat yang sama ada suara silauan yang datang dari ujung yang jauh. Lalu pada saat berikutnya rangon keras terdengar bergema. Kemudian, penguasa raksasa dengan nyala api pun melayang di depan jantung Senju, dan cahaya yang kuat pun menghantam penguasa raksasa itu. Segera, terlihat bahwa penguasa raksasa itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Namun, itu bukan berarti bahwa penguasa raksasa ini akan hancur. Sementara itu, dalam waktu yang singkat ini, tubuh Senju yang robek dan terpotong-potong seperti benang putus, dengan cepat dia terulang, dan dia pun memulihkan tubuhnya dalam beberapa napas. Setidaknya, ada sesuatu yang bisa membuatnya mundur cukup jauh dan kembali memulihkan diri. Setelah itu, wajah Senju langsung menjadi pucat, dan dia tahu bahwa pertempuran ini memang sedikit ceroboh, serta dia sudah meremehkan tim ini. Kemunculan tiba-tiba penguasa hitam yang kokoh ini juga menyebabkan Senju dan semua orang menatapnya, terutama 3 kaisar keabadian yang mengendalikan formasi. Senjata macam apa itu? Ucap Kaisar Keabadian di langkah ketiga. Setelah itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut ketika melihat penampilan penguasa hitam yang biasa-biasa saja. Kemudian, mereka bertiga segera melirik ke arah penguasa hitam, dan akhirnya mereka melihat bahwa ada sosok dengan sayap hitam emas di belakangnya. Pada saat ini, sayap hitam emas tidak mengepak, dan Xiaoyan juga melayang di udara. Hanya ketika kecepatan dibutuhkan, sayap hitam emas itu akan mampu membuat perbedaan. Ketika 3 kaisar keabadian itu memandang Xiaoyan secara bersamaan, penampilan mereka mirip seperti Senju sebelumnya. Mereka masih tertipu oleh kekuatan Xiaoyan untuk pertama kalinya. Bukankah dia hanya di tingkat dewa? Ucap ketiganya dengan sangat terkejut.
Pada saat ini, Senju yang sudah menstabilkan tubuhnya setelah melesat mundur sejauh 100 meter. Ia tersenyum masam. Senyum ini sepertinya mentertawakan dirinya sendiri, karena sebelumnya dia mengatakan hal yang sangat mirip dengannya, dan dia bahkan menghina. "Koyan, apakah kamu sudah siap?" ucap Xiaoyan dengan dingin. "Tunggu dulu, berikan aku waktu selama 3 napas," ucap Goyan. Segera setelah itu ketiga kaisar keabadian itu pun merasakan sesuatu yang aneh. Tapi sepertinya penampilan Xiaoyan ini terlalu mendadak dan dia hanyalah di tingkat dewa belaka. Kemudian setelah waktu 3 napas berlalu, teriakan keras datang seperti yang dijanjikan. Lalu terlihat bahwa ada gejolak energi yang tidak teratur dalam formasi yang dikendalikan oleh kelompok mereka. Detik berikutnya, dengan ledakan keras, orang yang masih di tingkat dewa di sekitarnya langsung terguncang, dan seteguk besar darah menyembur keluar bersamaan dengan organ dalamnya. Sementara itu, untuk ketiga kaisar keabadian ini cedera mereka bahkan lebih serius, dan beberapa sinar cahaya tiba-tiba mengembun serta menyerang mereka. Itu jelas merupakan formasi yang mereka bangun, tetapi dalam sekejap formasi itu tiba-tiba hilang kendali dan serangannya malah berbalik menyerang penciptanya. Segera cahaya pun menyapu dan semua tangan serta kaki ketiga kaisar keabadian itu pun langsung patah dengan diikuti ekspresi mereka yang tiba-tiba berubah. Setelah itu mereka semua mendesis dingin, dan ketika mereka melihat Xiaoyan lagi, ada sedikit kejutan di mata mereka ini. Karena mereka tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, dan mereka melihat bahwa Xiaoyan jelas tidak melakukan apa-apa. "Hahaha, kamu hampir membunuhnya," ucap Xiaoyan dengan perlahan. "Dewa pertempuran ini agak aneh, tetapi seharusnya tidak sulit untuk dibunuh," ucap salah satu dari langkah kedua kaisar keabadian dengan suara yang dalam. Namun, segera sosok kaisar keabadian di langkah ketiga itu pun menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan membuat gerakan mundur. Kelompok dewa itu bisa pergi, tapi kalian bertiga harus tinggal di sini," ucap Xiaoyan. Akhirnya, suara tenang Xiaoyan keluar perlahan, dan tanpa ancaman sedikit pun dari auranya. Hanya ada kata-kata biasa yang sepertinya tidak memiliki kekuatan menyakitkan. "Aku tahu kamu adalah orang yang tidak sederhana, tetapi jika kita bertiga bergabung, bahkan jika kamu sangat kuat, apakah kamu masih bisa lolos?" ucap pemimpin mereka. Pria yang memimpin itu segera mendengus dingin. Mereka jelas memiliki kekuatan sejati, tetapi sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kelemahan dengan mudah. Namun, pada saat mata Xiaoyan tenggelam dan dia akan mengambil tindakan untuk menekan, alis Xiaoyan tiba-tiba berkerut dan muncul cahaya dingin dari ujung yang jauh. Lalu, cahaya itu langsung menyerang dan menembus salah satu dari 3 sosok ini. Tapi posisi menusuknya tidak biasa, dan itu tepat di jantungnya. "Mereka memiliki penyergapan," ucap pemimpin itu. Segera setelah itu, sang pemimpin berteriak dengan marah dan langsung melihat sekitar dengan waspada. Di sisi lain, Xiaoyan juga melihat sekeliling dengan sangat waspada. Itu karena tindakan ini bukan penyergapan Xiaoyan, tetapi kelompok lain yang menyerang di belakang layar. Pada saat ini, Xiaoyan melihat sosok keluar dari kabut hitam dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap, sosok itu pun melesat ke arah 3 kaisar keabadian. Setelah itu, mata Xiaoyan pun menyipit melihat sosok yang muncul itu. Ternyata, sosok itu tidak asing baginya. Itu karena dia sudah bertemu dengannya sebelumnya. Mereka pasukan dari dunia Taisu," gumam Xiaoyan dengan sedikit keheranan, karena dia tidak menyangka bahwa pasukan dari dunia Taisu akan tiba-tiba muncul di tempat ini. Namun ternyata target pertama dari serangan itu bukanlah Xiaoyan, melainkan ketiga kaisar keabadian. Jadi, kemungkinan mereka mempunyai kebencian pada ketiga keabadian itu. Kemudian, Xiaoyan pun mundur sedikit dan bersembunyi di dalam kabut abu-abu sambil menatap pertempuran yang tiba-tiba meletus di udara. Akan tetapi, ketika Xiaoyan melihat tatapan terkejut dan ketakutan dari ketiga kaisar keabadian pun, Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa mereka sepertinya tidak saling mengenal. Kemudian, mata Xiaoyan menyipit, pikirannya berlari cepat, dan dia tiba-tiba merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam adegan ini. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan sang ratu sebelumnya, dunia Taisu mengandalkan armor dewa palsu. Jadi, kekuatan kuat mereka tidak berasal dari kekuatan keabadian. Yang paling penting untuk mendapatkan kekuatan keabadian adalah dengan merebut kekuatan keabadian langsung dari kultivator keabadian yang ada di sini. Bukankah ada 2 dari mereka?
Kenapa hanya ada satu yang datang ke sini? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan pun menyaksikan pertempuran sengit di ujung yang jauh. Dia akan mengira bahwa itu akan menjadi pertempuran dengan persaingan. Tetapi, pertarungan itu sebenarnya berlangsung kurang dari setengah kolom dupa. Pada saat ini, daerah sekelilingnya benar-benar sunyi. Ketiga makhluk abadi itu semuanya tanpa terkecuali. Kekuatan armor dewa palsu menutupi seluruh tubuh mereka, layaknya dewa pembunuh. Setiap bagian tubuh pria itu ada mesin pembunuh di lengannya. Ia bisa mengubah menjadi senjata atau pertahanan sesuka hatinya. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan untuk melihat armor kuat dari dewa palsu dengan matanya sendiri. Dan yang mengejutkannya adalah dengan menggunakan armor dewa palsu itu, pria Taisu bisa mengalahkan 3 keabadian dalam waktu yang sangat cepat. Ayo kita mundur, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan lembut, dan setelah berbicara, dia menyelam ke dalam kabut abu-abu. Di sisi lain, Senju selalu berani, tetapi ketika dia menyaksikan bahwa 3 keabadian itu tidak berdaya melawan pria Taisu, dia pun akhirnya tidak membantah dan mengikuti Xiaoyan untuk mundur ke dalam hutan keabadian. Tuan, sepertinya dia mengejar kita, ucap Senju secara tiba-tiba. Kini, Xiaoyan memimpin kerumunan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada saat ini, dia mendengar Senju dari belakang yang berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Xiaoyan pun mengkerutkan keningnya. Sayap dewanya berkibar, dan dia langsung berbalik hanya untuk melihat bahwa ada aliran udara di belakangnya. Xiaoyan pun menyebarkan kekuatan jiwanya, tetapi menemukan bahwa kekuatan jiwanya sendiri tampaknya tidak dapat menganalisa sosok itu secara akurat. Tapi, satu hal yang sudah pasti adalah keabadian dari dunia Taisu itu memang mengejar dari kejauhan. Xiaoyan pun akhirnya melihat ke sekeliling. Youtuo dan Senju adalah keabadian, dan 2 wanita di sisi lain kemungkinan juga keabadian. Tapi, Xiaoyan tidak setuju untuk mengikuti mereka. Ini karena pria Taisu itu pasti menargetkan keempat orang itu. Sosok Xiaoyan pun tiba-tiba berhenti, dan semua orang pun mengikutinya, dan juga berhenti tepat di belakang Xiaoyan. Baiklah, kita tidak perlu mundur. Ayo kita kepung mereka, ucap Xiaoyan dengan matanya yang tenggelam. Tujuan orang itu hanyalah keabadian, ucap Xiaoyan kembali. Begitu suara Xiaoyan jatuh, mereka berempat menatap Xiaoyan dengan mata yang aneh dan berpikir bahwa Xiaoyan tidak seperti kultivator yang masih di ranah dewa. Jelas, Senju dan Youtuo yang telah melihat kekuatan Xiaoyan secara alami memahami bahwa kekuatan asli Xiaoyan jelas bukanlah keabadian, tetapi aura yang memancarkan dari tubuhnya memang hanya dewa bintang 8, sehingga pria Taisu itu pasti tidak akan tertarik dengannya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Senju. Senju tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan ekspresinya juga sudah sangat serius. Lalu, ketika suaranya jatuh, tidak ada jawaban dari Xiaoyan, dan ketika mereka menoleh lagi, mereka berempat menemukan bahwa Xiaoyan sedang duduk bersila di atas dahan pohon besar, dan memandang mereka berempat dengan tenang, seolah pertempuran telah berakhir, dan pertarungan itu tidak ada hubungan dengan dirinya. Sial, sekarang situasinya mendesak. Orang itu sangat kuat. Bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak akan bisa menjadi lawannya. Jika kita ingin bertahan hidup, kita harus lari secara terpisah. Jika tidak, kita mungkin akan mati di sini, gumam Senju. Kemudian, sosok Senju adalah yang pertama bergerak. Tetapi, saat dia tersapu, sosok besar Senju pun tiba-tiba dipukul dengan keras, dan seluruh sosoknya pun langsung tertembak ke belakang. Adapun Youtuo dan kedua wanita itu, mereka tidak pergi dengan terburu-buru, tetapi memilih untuk tinggal di dekat Xiaoyan. Youtuo tahu dalam hatinya bahwa akan lebih baik memilih untuk tetap tinggal dan menggantungkan harapnya pada Xiaoyan. Tapi, apakah Xiaoyan akan membantu mereka? Youtuo masih tidak yakin dengan ini. Sementara itu, terlihat sosok merah menyala seperti monster di ujung yang jauh. Kecepatannya sangat cepat. Setiap kali dia mengambil langkah, dia berteleportasi 100 kaki. Dan dalam sekejap mata, dia berada di depan semua orang. Pada saat ini, darah tumpah dari sudut mulut Senju. Lalu, setelah akhirnya menstabilkan, dia melihat sosok di depannya dengan mata yang suram. Dan sekarang, dia tidak mungkin untuk melarikan diri. Kekuatan orang itu setidaknya adalah langkah kelima dari keabadian Kaisar. Sekarang, satu-satunya kesempatan bagi kita adalah bekerja sama, ucap Senju. Pada saat ini, mata Senju tanpa sadar menatap ke arah Xiaoyan. Tetapi, dia menemukan bahwa Xiaoyan tidak hanya tidak memperhatikan mereka, dia juga duduk dengan tenang dan menutup matanya.
Senju pun menggetakkan giginya sedikit. Jika Xiaoyan bersedia membantu mereka saat ini, Xiaoyan akan membantu mereka tanpa dia berbicara. Jika Xiaoyan tidak mau, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Semuanya hanya bisa bergantung pada tindakan mereka saat ini. Sementara itu, suara teriakan terdengar dari kejauhan. Armor dewa palsu membungkus seluruh tubuh pria itu, dan pada saat berikutnya dia berteleportasi langsung ke arah Senju. Tinju merah dan hitam di pinggangnya dibungkus oleh armor dewa palsu seperti cairan, dan dengan suara teredam tinjunya pun terbanting ke arah Senju. Senju juga menggetakkan giginya saat ini, dan dia tampaknya sudah siap untuk menghadapi pria itu. Dia pun segera mengangkat tangannya dan menempatkan penguasa berat di depannya. Pukulan pria Taisu pun menghantam penguasa raksasanya, dan dengan suara teredam, cahaya merah pun menyapu tinjunya. Lalu pada saat berikutnya, terdengar suara retakan dari penguasa raksasa di tangan Senju. Ketika mendengar suara ini, mata Senju langsung menyusut karena terkejut. Ketika mendengar suara ini, mata Senju langsung menyusut karena terkejut. Ledakan pun terjadi, dan dengan ledakan ini, penguasa raksasa Senju langsung dihancurkan olehnya. Dan kemudian, tinjunya melewati penguasa raksasa yang rusak dan menabrak tubuh Senju. Saat tubuh ini akan menghantam Senju, itu berubah menjadi sebuah cakar yang sangat tajam, dan itu langsung menembus lurus ke arah jantung Senju. Gumam Senju sambil menggetakkan giginya. Kini, dada Senju sudah tertusuk, tetapi dia tidak sepenuhnya tertusuk. Tampaknya, Senju menggunakan armor pelindung dalam pertahanan yang kuat, yang mana itu memblokir pukulan fatal dari pria Taisu. Jika kekuatan dari jantung abadinya diambil, kekuatan Senju pasti akan menurun. Tetapi, dia tidak akan jatuh ke ranah dewa. Ia masih akan di ranah keabadian. Tetapi, mungkin akan jatuh ke langkah kedua atau jatuh secara serius ke langkah pertama keabadian Kaisar. Saat ini, pria itu tidak berhasil menembus jantung Senju, dan dia juga mengerutkan keningnya. Tetapi, Senju tidak memilih untuk bertahan. Kali ini dia meningkatkan kekuatan keabadiannya dan mengepalkan tinjunya. Di dalam situasi ini, pertahanan terbaik adalah serangan balik yang sangat cepat. Ledakan pun kembali terjadi, dan dengan serangan yang tiba-tiba, ini tidak mungkin bagi pria Taisu itu untuk bertahan. Pukulan Senju yang mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim juga menghantam dada pria itu, dan seluruh tubuhnya bahkan melesat ke belakang seperti bola meriam. Pada saat ini, wajah Senju terlihat suram, dan bahkan di dadanya telah robek. Itu memperlihatkan armor bagian dalamnya yang berwarna emas, tetapi ada 5 bekas cakar yang terbentuk di armor itu. Berkat armor dewa yang sangat ganas ini, aku masih bisa bertahan, gumam Senju yang terkejut. Jika kalian tidak mengambil tindakan sekarang, maka setelah aku terbunuh, nasib kalian akan sama denganku. Kekuatan orang ini sangat aneh. Ia tidak memiliki aura keabadian. Selama kita memukulnya, kalian akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, ucap Senju kepada mereka bertiga. Wajah Yotuo pun terlihat berat. Dia tahu persis apa yang dikatakan Senju ini. Di sisi lain, kedua wanita itu juga menggigit bibirnya, dan mata mereka juga terlihat rumit. Bahkan, kedua gadis itu terus menatap Xiaoyan. Kedua gadis itu masih acuh tak acuh terhadap bujukan dari Senju, dan mereka tidak tahu apa yang diinginkan Xiaoyan. Ada perubahan dalam rencana. Ayo kita mundur dulu, ucap salah satu dari wanita itu sambil berbisik, dan yang lainnya pun sedikit mengangguk. Setelah selesai berbicara, sosok kedua wanita itu pun melesat ke belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan wajah Senju pun segera berubah ketika melihatnya bahwa kedua wanita itu berencana untuk melarikan diri dari tempat ini. Tai King, Yu King, apakah kalian ingin menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Ucap Senju sambil berteriak dengan marah. Senju berteriak dengan suara yang tajam, tetapi Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Lalu, dia pun menatap kedua wanita yang hendak melarikan diri itu. Xiaoyan telah mendengar 2 nama ini, dan itu berasal dari mulut sang ratu. Ternyata, mereka adalah 2 dewa agung yang berasal dari istana pemburu dewa. Sebenarnya, Xiaoyan sudah lama mengetahui identitas asli dari kedua wanita itu. Tapi anehnya, Senju benar-benar mengenali mereka. Jika nyawanya tidak terancam, Senju mungkin akan berpura-pura tidak mengenali mereka. Xiaoyan telah menguji kedua wanita itu sebelumnya, dan alasan untuk tidak bergerak adalah untuk melihat kapan kedua wanita itu akan melakukan tindakan. Jelas, penampilan pria Taisu itu sepertinya tidak ada dalam rencana mereka berdua. Jadi, jika kedua wanita itu mundur dan Xiaoyan tidak mengambil tindakan, maka Senju pasti akan mati. Oleh karena itu, pada saat ini Senju meneriakkan nama mereka berdua.
Tapi Senju juga tidak tahu bahwa setelah memanggil nama mereka berdua, dia mungkin akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli topi sama Bu Wartini. Jangan lupa ngopi hari ini. Tunggu bentar. Mimin mau ucapin terima kasih dahulu buat teman-teman yang udah support Mimin sampai sekarang. Dan Mimin ucapin terima kasih buat Bang Ins yang udah kasih Mimin kopi. Oke, salam lanjut semuanya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。